Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alef Faizal Famel dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Pekanbaru Riau. Sebentar, sebelum kalian saksikan video ini lebih lanjut, silahkan like, comment, dan subscribe dulu ya, Mahir Public Speaking. Enjoy! Saya berasal dari kelas L Ilmu Komunikasi. NIM saya 12030313584. Saya dari Perawang dan saya akan memulai mukadimah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Pertama sekali marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan saya kesempatan, kehadirat dan kesehatan untuk membuat video ini. Dan tak lupa juga kepada baginda besar, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali. Baiklah, yang pertama juga yang saya hormati Bapak Usman selaku dosen saya ilmu dakwah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim, dan tak lupa juga kepada teman-teman sejawat, teman-teman seperjuangan, dan teman-teman yang menyaksikan video ini. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja saya bawakan video ini, judul video saya. Pada kesempatan ini, izinkan saya membawakan judul pidato singkat saya yang berjudul Pergaulan Remaja Secara Islam. Pergaulan adalah cara kita sebagai manusia dan makhluk sosial untuk bergaul, untuk beradaptasi di dalam lingkungan kecil, lingkungan besar, atau dimanapun kita berada. Tidak mungkin kita sebagai makhluk sosial tidak bisa bergaul atau tidak membutuhkan orang lain, atau mungkin dikira makhluk yang individu. Sangat tidak mungkin, karena kita terlahir di dunia pun pasti memerlukan bantuan seseorang. Kita memerlukan ibu kita untuk melahirkan kita, memerlukan bidan untuk membantu persalinan. Karena itulah kita tidak bisa dianggap makhluk yang individu. Bergaul adalah hal yang sangat penting, karena fitrah kita juga menganjurkan seperti itu. Sesuai dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah mengetahui lagi maha mengenal. Namun seiring perkembangan zaman muncullah istilah pergaulan bebas, yaitu pergaulan yang mengabaikan semua kaidah-kaidah sopan, santun, dan kaidah peraturan yang di baik daerah ataupun di negara ini. Muncullah juga awalnya dari iseng-iseng menjadi kebiasaan, dari yang mulai ngelem, narkoba, hingga seks bebas, miras, dan segala macamnya. Semoga kita dijauhkan dari itu semua. Islam tidak pernah melarang kita untuk bergaul, maupun bergaul bersama lawan jenis, sebaya, lebih dewasa, ataupun sebagainya. Islam mengaturnya dengan sangat baik agar kita tahu menjaga batasan, menggunakan sopan santun, etika, dan saling menghormati. Bagaimana sih kita menghadapi pergaulan ini secara islami? Remaja yang menjaga kesopanan terhadap sesama muslim, sopan dalam berpakaian maupun perkataan. Selain itu, etika juga dibutuhkan dalam bergaul, karena kita tidak hanya bergaul dengan orang sebaya kita juga bergaul dari anak yang kecil, dari dewasa, bahkan lansia. Bukan hanya manusia,
tumbuhan di sekitar kita, hewan-hewan juga termasuk kita bergaul. Kita harus saling menghormati, saling sayang menyayangi, dan tidak melukai. Apa sih hal yang perlu kita lakukan untuk bergaul secara islami? Yang pertama dari tutur kata. Menjaga perkataan itu sangat dianjurkan karena agar tidak melukai hati orang lain dan mungkin agar tidak membuat orang lain dendam atau apapun itu. Yang kedua yaitu menjaga pandangan. Sebagaimana dalam firman Allah Quran surah An-Nur ayat 30 dan 31. Yang kedua, menutup aurat secara sempurna. Tidak hanya perempuan yang memiliki aurat, laki-laki juga memiliki aurat. Dari pusar sampai di atas lutut itu adalah aurat bagi laki-laki. Dan di perempuan hampir setengah tubuhnya ialah aurat. Yaitu ada sebuah hadis dari hadis riwayat Tirmizi mengatakan begitu. Wanita adalah aurat jika ia keluar dari rumahnya, maka setan akan memperindah,nya. Waduh, sangat mengerikan bukan? Udah kayak di jampi-jampi gitu loh. Nah, jadi gak usah banyak-banyak keluar rumah, lagi pandemi, stay di rumah aja ya. Yang keempat yaitu saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Ini yang sangat penting karena kata-katanya yaitu teman itu sampai jannah, sampai surga. Jadi kalau kita ada teman yang saling mengingatkan dalam hal kebaikan, jika ia menegurmu dalam hal misalnya engkau melakukan kesalahan, jangan engkau marahkan dia, malah engkau harus bersyukur karena ada yang mengingatkanmu. Mungkin orang tuamu tidak bisa mengingatkanmu karena mereka tidak tahu, sibuk dengan pekerjaan mereka, sibuk dengan kegiatan mereka. Tetapi ada temanmu yang mengingatkanmu. Demikian Islam mengatur tentang pergaulan, bertujuan agar kita saling menjaga, tidak melampaui batas, dan menghormati dan menyayangi karena Allah. Cinta atau sayang, Allah adalah bukti ketulusan iman kita kepada Allah. Kalau kata anak-anak milenial sekarang, anak buka filah, cinta karena Allah, saya cinta karena Allah. Tapi jangan lupa ada mafikul bigairullah ya. Dan kesimpulan yang bisa kita ambil dan bisa saya petik dari ini, dimanapun kita berada, dengan siapapun kita bergaul, walaupun dari umur yang terkecil sampai dewasa, janganlah lupa kita menyayanginya, menghormatinya, dan kita bisa menyesuaikan diri dan sesuai dengan kaidah agama Islam. Baiklah, sangat banyak kekurangan di pidato saya dan saya memohon maaf atau jika ada yang tidak dimengerti boleh ditanyakan di komentar. Nun kolami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.